Waktu itu Saris datang ke sini sehabis subuh untuk pinjam charger. Jelas saja dia pulangnya pagi. Lastri mencari alasan semasuk akal mungkin agar Pak RT dan Bu Ida percaya jika Saris tak pernah menginap di kediamannya. Sementara itu, Damar hanya terdiam. Dia amati ekspresi Lastri ketika berbicara. Perempuan tersebut tampak berkeringat pertanda panik. Pipinya juga memerah. Walau demikian Damar tak sedikit pun melayangkan pertanyaan apalagi menginterogasi. Minjam charger kok jauh-jauh ke sini? Komentar Bu Ida sambil menyunggingkan bibir. Tak mau kalah, Lastri segera menimpali ucapannya. Tak jauh. Rumah Saris lumayan dekat dari sini. Namanya juga butuh. Yang dia butuhkan beneran cuma charger kan Bak? Cetus Pak Nurdin. Ya iya. Memang Pak RT pikir dia butuh apa lagi? Mohon maaf jika Mbak Lastri dan Mas Damar kurang suka dengan pertanyaan kami. Kami hanya menyampaikan kegundahan warga. Banyak yang mengaku risih melihat kedekatan Mbak Lastri dengan Saris. Pak RT berbicara dengan hati-hati. Beberapa waktu kebelakang, sudah ada 3 orang warga yang mengadu bahwa mereka curiga dengan hubungan Lastri dan adik iparnya. Sebagai ketua lingkungan setempat, Pak Nurdin merasa bertanggung jawab atas kenyamanan para warga. Dia juga kasihan kepada Damar, andai benar ia diduakan. Selain itu, masyarakat sekitar sudah berkomitmen untuk saling menjaga adab serta norma dalam bersikap. Mereka tidak mau ada salah satu warga yang menyimpang, karena pasti akan membawa pengaruh buruk bagi warga lain. Mereka hanya asal menuduh. Saya tak merasa punya hubungan dengan Saris selain sebagai saudara ipar. Iya kan Mas? Lastri seolah meminta pembelaan dari suaminya. Dia menoleh ke arah Damar dengan wajah yang memelas. Hanya kamu dan Saris yang tahu. Aku tak punya kekuatan atau bukti apapun untuk menuduh atau membela kamu, Las. Damar berbicara sambil menatap lekat paras istrinya. Jawaban yang keluar dari mulut pria berkemeja kotak itu mengejutkan semua orang. Lastri yang semula ingin dibela tampak terperangah dan kehabisan kata. Pak RT dan kedua perempuan setengah baya yang menemaninya saling melirik satu sama lain, karena juga terpana oleh jawaban Damar. Selama ini Damar memang dikenal sabar dan jarang marah. Tak heran saat itu dia tak mencoba menginterogasi atau mempermalukan Lastri di hadapan orang lain. Dalam keadaan sakit pun dia masih berusaha menjaga marwah istrinya. Aku tak punya hubungan apa-apa dengan Saris. Kamu tolong yakinkan para warga sekitar sini, rengek Lastri, seolah minta dikasihani. Damar belum sempat menjawab, Bu Ida sudah berkomentar. Perempuan berkacamata itu terlihat gemas kepada Lastri yang tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Mbak Lastri tak perlu berusaha keras meyakinkan kami ataupun para warga. Yang harus Mbak yakinkan itu suami Mbak sendiri. Kasihan Mas Damar, pulang dari perantauan malah mendapat gosip seperti ini. Sebenarnya mau kalian apa? Saudara bukan? Keluarga bukan? Berani sekali datang ke sini dan membahas masalah rumah tangga kami. Hubungan antara Saris, saya, dan Mas Damar bukan untuk konsumsi publik. Lastri seperti tersulut emosi. Damar yang duduk di sebelahnya segera menegur dan menenangkan. Jangan begitu, Las. Yang sopan kalau bicara. Niat Pak RT dan ibu-ibu ini pasti baik. Sekali lagi kami minta maaf, Mbak Lastri. Niat kami bukan untuk ikut campur. Kami hanya tidak mau lingkungan yang selama ini kami jaga tercoreng oleh sesuatu yang kurang baik,
kata Pak RT. Kurang baik apa? Pak Nurdin mau ikut nuduh saya berzina sama Saris? Lastri, jaga bicara kamu. Mereka sudah keterlaluan, Mas. Ya sudah kalau Mbak Lastri tidak terima. Kami akan menyelidikinya lebih lanjut. Ayo ibu-ibu, kita pulang. Pak Nurdin bangkit dari sofa, lalu mengajak Bu Ida dan temannya meninggalkan kediaman Damar. Permisi Mas Damar. Iya. Setelah ketiga tamunya pergi, Lastri menangis dengan posisi kedua tangan menutupi wajah. Damar lalu bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya, Lastri? Dugaan mereka tidak benar, kan? Lelaki itu bertanya dengan ekspresi dingin dan datar. Lastri berhenti menangis, lalu menengok pelan wajah suaminya. Dia tak mungkin tiba-tiba mengaku bahwa selama ini dirinya menjalin hubungan terlarang dengan Saris. Lastri justru bersikap seolah menjadi korban gosip warga sekitar. Kamu percaya dengan dugaan para monyet tadi? Mereka cuma kemakan gosip, Mas. Aku tak punya hubungan apa-apa dengan adik kamu. Aku harap kamu tidak berbohong, ucap Damar seraya bangkit dari sofa. Dengan ekspresi misterius, dia berlalu begitu saja menuju kamar tidur. Lastri amati baik-baik langkah kaki suaminya. Ternyata kaki Damar napak ke lantai. Dari situ Lastri semakin yakin jika dia manusia. Bukan arwah penasaran seperti dugaan Saris. Bisa-bisanya aku terpengaruh oleh ucapan Saris. Kenyataannya dia belum menjadi setan, batin Lastri sambil memandang lekat punggung sang suami. Cat! Pintu depan yang semula tertutup tiba-tiba bergerak sendiri.